Shalom, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Marilah kita memulai kebaktian pada hari ini, kebaktian keluarga Kamis 14 Mei 2020. Kita lakukan di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Dan marilah kita masing-masing di dalam hati kita mengatakan demikian. Beribadahlah kepada Tuhan dengan penuh sukacita. Datanglah ke hadirat-Nya dengan hati yang bergembira. Pertolongan kita hanyalah berasal dari Allah yang menciptakan langit dan bumi, serta segala isinya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus ada pada kita semua. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita menyambut votum dan salam ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 407, bait yang pertama. Tuhan, Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Mari kita masuk pelayanan firman Tuhan. Kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Mazmur 23 ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena nama-Nya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkat-Mu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, saat ini kami mengucap syukur ya Tuhan, karena kami boleh bersama-sama bersekutu untuk merenungkan firman-Mu. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu hadir di dalam hati kami masing-masing, sehingga setiap firman yang tertabur akan menjadi benih yang hidup dan yang akan menghasilkan buah berlipat kali ganda. Kami berdoa ya Tuhan, agar jalannya kebaktian pada malam hari ini, Engkau sendiri yang memberkati, Engkau hadir di sini, dan bersama-sama dengan kami, memberikan kekuatan dan kesegaran bagi kami. Terima kasih Bapa di surga, hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, yang telah mati bagi dosa kami telah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Mari Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum kita masuk di dalam renungan, kita akan menyanyikan Kidung Jemaat nomor
285, bait yang pertama dan yang ketiga. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Tema khotbah kita pada malam hari ini adalah penghiburan Tuhan dalam lembah kekelaman. Dan saya akan memfokuskan pada Mazmur 23 ayat yang keempat. Demikian bunyinya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ada hal yang menarik di ayat yang keempat ini, apabila kita membaca perikop Mazmur 23 ini. Ayat yang keempat ini bisa menandai adanya perubahan, bagaimana Daud menyampaikan firman Tuhan di Mazmur 23 ini. Kalau kita melihat dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga, di situ Daud berbicara tentang Tuhan. Daud berbicara tentang Tuhan sebagai orang ketiga tunggal. Sehingga apa yang dia katakan adalah Tuhan adalah gembalaku. Ia membaringkan aku, ia menuntun aku. Tetapi pada saat Daud menulis Mazmur ayat yang keempat ini, dia tiba-tiba berubah. Dia tidak lagi berbicara tentang Tuhan, tetapi dia berbicara kepada Tuhan. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Hal ini menandakan bagaimana Daud di dalam kehidupannya, dia memiliki hubungan pribadi yang indah, yang intim dengan Tuhan. Terlebih pada saat dia berjalan di dalam lembah kekelaman. Bapak, Ibu, Saudara, Mazmur 23 adalah mazmur yang sangat sederhana. Pesannya adalah sangat mudah dipahami. Baik orang tua, orang muda, bahkan anak kecil sekalipun, mudah untuk memahami pesan dari Mazmur 23. Tetapi saya berpikir sebenarnya, apa yang dipikirkan oleh Daud ketika dia menulis dia sedang berjalan di dalam lembah kekelaman. Apa yang sebenarnya dimaksud oleh dia lembah kekelaman? Beberapa terjemahan lain Alkitab di situ dikatakan lembah bayang-bayang kematian. Kita tahu semua bahwa Daud menulis ini, itu dia tidak dalam kondisi dia sedang di dalam kondisi sukacita. Tetapi dia sedang menulis
Mazmur 23 ini pada saat dia sedang mengadakan pelarian terhadap pemberontakan anaknya sendiri, yaitu Absalom. Saat itu Daud meninggalkan Yerusalem dengan para pengikut setianya. Dia melewati lembah yang bernama Kidron. Jadi di Yerusalem itu dikelilingi oleh dua lembah yang penting. Satu lembah Kidron dan satu adalah lembah Hinom. Kedua lembah ini memiliki sejarah yang kelam. Karena di lembah Hinom, di situ terjadi penyembahan berhala oleh bangsa Israel atau bahkan raja-raja Israel dan Yehuda mempersembahkan anak laki-laki mereka dibakar untuk dipersembahkan kepada dewa kekejian, yaitu Baal atau Molok. Di tempat itulah sebenarnya dinamakan Gehinom. Dan Gehinom ini adalah merupakan akar kata yang diambil menjadi kata Gehenna. Dan kata Gehenna ini itu sering dipakai oleh Tuhan Yesus di dalam Perjanjian Baru untuk menggambarkan tentang neraka. Jadi apabila saat ini orang Yahudi berkata tentang neraka, mulai dari zaman Tuhan Yesus dahulu, sebenarnya mereka teringat akan tempat ini. Sedangkan pada lembah Kidron tidak kalah kelam sejarahnya. Di sanalah tempat pembuangan baik itu mayat, bangkai, ataupun benda-benda najis oleh orang Lewi. Atau Raja Yosafat juga pernah membuang para musuhnya yang dikalahkan di lembah Hinom ini. Dan ketika Daud berjalan menyusuri lembah Kidron ini, yang akhirnya lembah ini menjadi satu di bagian selatan dengan lembah Hinom. Di situ Daud berjalan menuju ke arah tenggara dan menuju ke arah padang gurun Yudea. Nah, di dalam perjalanan ini terdapat juga banyak lembah-lembah. Nah, ketika ada orang ataupun gembala dan para dombanya melewati lembah-lembah ini, biasanya mereka berada di dalam kondisi yang sangat rapuh dan lemah. Kenapa rapuh dan lemah? Karena di sana apabila terjadi serangan dari musuh-musuh, yang dalam hal ini adalah para perampok misalnya, atau bahkan hewan-hewan pemangsa dari para domba, maka kondisi orang ataupun siapapun yang berjalan di lembah yang seperti ini, itu sebenarnya sedang dalam resiko kematian. Makanya ada ayat di Alkitab juga, di terjemahan lain, itu mengatakan lembah ini adalah lembah bayang-bayang kematian. Lalu Daud dan pengikutnya menuju arah tenggara, sampailah di padang gurun Yudea. Menarik sekali Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Di padang gurun Yudea ini, secara sejarah, di sanalah Tuhan Yesus dicobai oleh iblis setelah Tuhan Yesus berpuasa 40 hari dan 40 malam. Dan di padang gurun Yudea inilah bangsa Israel pada hari raya pendamaian atau hari raya Yom Kippur, hari raya paling suci dari orang Yahudi saat ini. Mereka melepaskan 2 kambing. Satu kambing dikorbankan sebagai korban penebusan dosa, dan satu kambing ini akan dikutuki dan dilepas di padang gurun Yudea. Nah, kambing ini akan diharapkan mati bersama dengan dosa-dosa bangsa Israel. Yang menarik lagi Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan Yesus pada saat ditangkap sebelum dia disalibkan, dari Taman Getsemani, Tuhan Yesus pun dibawa oleh tentara Romawi menuju Yerusalem, menuju lembah Kidron ini. Sehingga kita bisa katakan bahwa sebenarnya Tuhan Yesus pun sudah pernah
melewati lembah Kidron ini. Ini adalah satu makna yang penting, Bapak, Ibu, Saudara. Karena Tuhan Yesus tidak hanya sekedar dari surga memberikan janji-janji indahnya, tetapi Tuhan Yesus sudah melewati semua tantangan, pencobaan, dan penderitaan yang dialami oleh manusia, bahkan yang paling berat sekalipun. Dia bisa merasakan penderitaan manusia yang percaya kepadanya pada saat melewati masa-masa yang kelam. Ketika kita melewati masa-masa kelam kita, Daud mengatakan kita memiliki penghiburan. Dan penghiburan kita berasal dari dua hal. Di sini dikatakan gada dan tongkat. Gada dan tongkat adalah dua alat yang penting bagi para gembala yang pada saat itu menggembalakan domba-dombanya. Gada dan tongkat berbeda dalam segi bentuknya. Gada biasanya lebih pendek, kurang lebih panjangnya 2,5 kaki, sedangkan tongkat panjangnya bisa mencapai 5 kaki. Gada memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, fungsi gada adalah dia digunakan untuk menghitung kawanan domba. Pada hari mulai petang, ketika kawanan domba ini masuk ke kandang, maka sang gembala pun berdiri di muka pintu dan mulai menghitung kawanan dombanya. Dan di imamat pun juga dikatakan bahwa tongkat dalam hal ini adalah gada. Itu juga digunakan untuk menghitung perpuluhan untuk hewan ternak. Itu adalah fungsi yang bisa digunakan gembala untuk gada ini. Tetapi ada satu fungsi lagi yang sangat penting, yaitu fungsi di mana gada ini adalah untuk senjata berperang. Seperti kita ketahui bersama, Daud sebelum menjadi raja di Israel, Daud adalah seorang gembala. Dan dia juga berperang dengan kawanan hewan pemangsa dari domba-dombanya. Di 1 Samuel disebutkan bahwa Daud juga membunuh beruang dan singa yang merupakan predator alami dari domba-dombanya. Dan tidak hanya singa dan beruang, tetapi dia juga mengalahkan Goliat, seorang prajurit profesional yang tinggi besar, dan dia mampu mengalahkan. Goliat dikalahkan dengan umban batu. Menjadi satu pertanyaan di dalam diri saya. Sebenarnya selain gada, umban batu adalah senjata bagi gembala untuk melawan hewan pemangsa. Tetapi kenapa di Mazmur 23 ini umban batu tidak disebutkan oleh Daud? Saya mempunyai pelajaran pribadi dari perikop ini adalah gada memang digunakan untuk berperang. Gembala melawan hewan pemangsa dari jarak dekat. Sedangkan umban batu digunakan untuk melumpuhkan ataupun mematikan hewan pemangsa dari jarak jauh. Di sini kita bisa merenungkan betapa indahnya perikop Mazmur 23 ini. Bahwa sekali lagi Tuhan tidak meninggalkan kita. Seperti di ayat yang keempat dikatakan, sebab engkau besertaku. Tuhan Yesus tidak hanya berjanji menyertai dan tidak meninggalkan, tetapi dia juga berperang bersama-sama kita. Berperang di dalam jarak yang dekat. Dan dia tidak pernah meninggalkan kita di masa-masa yang kelam. Sedangkan alat yang lainnya adalah tongkat. Tongkat ini
memiliki panjang seperti yang saya katakan sampai 5 kaki. Nah, fungsi tongkat ini ada beberapa juga seperti gada. Tongkat ini biasanya digunakan untuk menggembalikan domba yang biasanya hilang arah dan dia melenceng dari jalan yang seharusnya dia tempuh. Yang menarik Bapak Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita katakan seekor domba sedang melenceng dari jalan, sebenarnya jalan apa? Di ayat sebelumnya dikatakan jalan yang benar. Sebenarnya translasi literalnya adalah jalan kebenaran. Dan kebenaran ini berasal dari kata Ibrani sedek. Dan yang diambil juga dari kata sedekah. Mungkin kalau kita berpikir tentang kebenaran, kita selalu berpikir tentang tindakan yang benar dan moralitas yang baik. Tetapi kata ini sebenarnya lebih mengandung arti memiliki standar yang benar hubungan terhadap Tuhan dan sesama. Dan ini terbukti definisi ini sesuai dengan konteks perikop ini. Jadi pada masa itu, seorang gembala selalu berjalan di depan dan diikuti oleh sekelompok kawanan domba. Apabila seekor domba yang melenceng dari jalannya, berarti domba tersebut sedang kehilangan hubungan dengan sang gembala dan juga kawanan domba yang lain. Dan pada saat itu, jalan seperti ini adalah jalan yang penting. Karena di padang gurun, itu berbeda dengan kalau kita berjalan di kota besar. Kalau di kota besar kita selalu berjalan dan selalu ada tanda dan juga rambu-rambu yang bisa kita lihat. Banyak juga bangunan-bangunan yang dapat kita hafalkan sehingga apabila kita berjalan, kita bisa melihat tanda, rampu, ataupun bangunan-bangunan yang kita tahu. Tetapi di padang gurun, apa yang bisa kita lihat sekeliling kita hanyalah gundukan pasir, bukit, dan juga batu-batu. Inilah yang menjadikan arti penting dari jalan yang benar itu. Selain itu, domba juga bisa terperosok di dalam lubang. Dan ketika domba ini terperosok, maka gembala bisa mengkait dengan tongkat yang ujungnya biasanya melengkung. Nah, apabila ada domba yang terluka, maka gembala akan merawatnya. Apabila ada tulang yang patah, maka diperlukan waktu di dalam perawatannya. Pada masa-masa interaksi seperti inilah, si domba akan belajar bagaimana gembala itu berbicara dan bagaimana sikap-sikap dari gembala yang perlu dia amati. Apabila di lain waktu, ketika dia tersesat, maka dia sudah bisa mengenali suara sang gembala. Karena apabila seekor domba tersesat, dia cenderung akan tertekan. Dan pada saat dia tertekan, dia akan mengeluarkan suara-suara yang tidak biasa. Nah, suara-suara ini kadang semakin lama akan bisa semakin keras. Dan apabila suara ini sudah semakin keras, maka akan menarik hewan pemangsa. Sehingga domba ini akan dalam kondisi bahaya. Tongkat juga merupakan simbol dari otoritas dan disiplin, seperti yang dikatakan di Amsal. Kalau Bapak Ibu ingat, biasanya gambar Firaun itu digambarkan sebagai seorang raja yang memegang tongkat yang ujungnya melengkung. Jadi di sini penghiburan kita tidak hanya dicukupkan segala sesuatu, tetapi penghiburan kita adalah didikan dan
disiplin, otoritas, dan wibawa Sang Gembala. Dari sini kita belajar bahwa domba adalah binatang yang perlu untuk dibimbing. Dan domba sendiri sebenarnya bukanlah hewan yang bodoh, tetapi dia adalah hewan yang sangat tergantung terhadap Sang Gembala. Dibutuhkan gembala yang baik, dibutuhkan gembala yang punya pengalaman, agar domba yang tergantung pada Sang Gembala bisa tercukupi keadaannya. Salah satu contoh yang penting di Mazmur 23 ini, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ketika perikop ini mengatakan, ia membaringkan aku di padang rumput yang hijau. Sebenarnya pada masa itu, tidak selalu curah hujan itu banyak di sepanjang tahun. Biasanya konteks dari gembala dan domba itu diambil dari tanah Negev. Di tanah Negev ini biasanya curah hujan hanya terjadi Januari sampai dengan Maret. Tetapi apa yang terjadi 9 bulan sisanya, di situ hampir setiap hari ada angin yang berembus dengan membawa kelembapan. Dan angin ini biasanya akan menabrak batu-batu di sekelilingnya. Dan ada tempat-tempat di mana batu-batu itu kemudian ditumbuhi sekelilingnya dengan rumput-rumput hijau. Dan kalau kita bongkar batu di bawahnya, maka kita bisa menemukan dan melihat air tersebut. Ini adalah merupakan gambaran yang realistis dari hidup kekristenan kita. Karena tidak sepanjang tahun kita selalu menikmati berkat Tuhan dengan melimpah, lalu kemudian kita tidak bergerak sama sekali. Bukan itu yang dimaksud. Tetapi walaupun di dalam kondisi yang kering, kekurangan, apabila kita bergantung kepada Tuhan kita, Sang Gembala Agung, maka kita tidak akan pernah berkekurangan. Renungan ini akan saya tutup dengan mengutip ayat dari Ibrani 13, 20 sampai 21. Di sini dikatakan bahwa Yesus Kristus, Sang Gembala Agung, kiranya memperlengkapi kita dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya. Ibrani 13 ayat 20 sampai dengan 21. Maka Allah, damai sejahtera, yang oleh darah perjanjian yang kekal, telah membawa kembali dari antara orang mati, Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus, Tuhan kita, kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya. Oleh Yesus Kristus, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan melakukan persembahan syukur kita, dan persembahan syukur ini kita iringi dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 392, bait yang pertama. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku
bahagia memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Mari kita bersama-sama melakukan doa syafaat dan kita tunduk kepala. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur atas jalannya kebaktian dan ibadah kami, dan kami berdoa agar firman Tuhan ini bisa menjadi sesuatu yang berharga bagi kami, dan Roh Kudus memberi kekuatan bagi kami untuk melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, kami saat ini teringat untuk warga jemaat GKJ Mulyasari yang sakit dan sedang mengalami masa-masa pemulihan dari sakit mereka. Kami teringat dengan Bapak Katon, Ibu Catur, Ibu Edi, Ibu Darmaji, Ibu Damar, Ibu Pramu, Ibu Sarjono Suja, Ibu Kaspiadi, dan Bapak Daniel. Kami berdoa ya Tuhan, agar mereka Engkau pulihkan. Engkaulah tabib di atas segala tabib, dan bagi Engkau tidak ada yang mustahil. Kami juga mohon perlindungan ya Tuhan pada masa-masa pandemi ini. Kami mohon perlindungan untuk seluruh jemaat GKJ Mulyasari, kami dan keluarga kami, agar dilindungi dari setiap infeksi penyakit COVID-19. Kami juga berdoa bagi para dokter perawat dan tenaga medis yang bekerja di rumah sakit, agar mereka dilindungi dari segala macam sakit penyakit. Kami juga teringat mereka yang saat ini sedang menderita infeksi COVID-19 ini ya Tuhan. Tilitlah mereka dan sembuhkanlah mereka. Kami juga berdoa kepada pemerintah, khususnya kebijakan-kebijakan yang mereka ambil hendaknya seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Kami berdoa kiranya Engkau sendiri yang memberikan hikmat dan juga pemikiran ide-ide yang kreatif bagaimana pemerintah kami dari pusat sampai ke daerah bisa mengatasi setiap tantangan yang ada. Kami juga berdoa untuk pekerjaan dan kebutuhan finansial bagi anak-anak-Mu ya Tuhan, pada masa-masa produktif mereka. Kiranya masa-masa pandemi ini Tuhan menjagai mereka, karena Engkau adalah gembala kami dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami, dan kami percaya Engkau akan memberikan jalan keluar bagi setiap kesulitan yang kami alami. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang sedang menempuh pendidikan. Kami berdoa agar mereka bisa mendapat nilai yang baik dan mendapat pendidikan sesuai dengan kerinduan mereka. Dan Tuhan sendiri yang turut campur di dalam proses mereka melaksanakan belajar mengajar. Kami yakin dan percaya ya Tuhan, bahwa mereka di masa depan nanti akan menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan menghasilkan keturunan yang gagah perkasa secara rohani. Kami juga teringat untuk yang berulang tahun pada minggu ini, Ibu Adeline, Ibu Prima Meta, Damayanti, Ibu Widowati, Bapak Yudo Herwanto, dan Bapak Pujo Santoso, anak Kirana, dan Ibu Purwanti. Serta juga yang sedang berulang tahun pernikahan, Ibu Evi Novila Sukmawati dan Bapak Iwayan Okadiana. Kiranya Engkau memberkati mereka ya Tuhan. Engkau sendirilah yang memberikan kepada mereka hati yang lebih bijaksana. Engkau sudah tambahkan usia
dan juga masa perkawinan mereka ya Tuhan, sehingga mereka bisa melihat kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kami juga berdoa untuk pelayanan Jemaat Mulyosari, baik dari para jemaat, para komisi, majelis, dan Bapak Pendeta Dikdo Cahyanto, agar mereka diberkati ya Tuhan pelayanannya. Engkau cukupkan setiap kebutuhan yang dibutuhkan untuk menjalankan pelayanan mereka. Dan pelayanan ini akan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan, pelebaran bagi kerajaan-Mu di muka bumi ini. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan semua doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari Bapak, Ibu, Saudara, kita akan menutup kebaktian ini dengan menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat nomor 400, bait yang kedua. Kudaki jalan mulia, tetap doaku inilah, ke tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Kudaki jalan mulia, tetap doaku inilah, ke tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Tuhan mantapkan langkahku. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita bersama-sama memohon berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus, kiranya senantiasa menyertai dan memberkati hidup dan kehidupan kita masing-masing saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Kebaktian keluarga pada hari Kamis 14 Mei 2020 telah usai, dan kiranya ibadah dan kebaktian ini bisa menguatkan iman dan juga pemahaman kita tentang firman Tuhan, dan juga perlu diingat agar Bapak, Ibu, Saudara senantiasa menjaga kesehatan dan mematuhi setiap himbauan dari pemerintah, dan sekali lagi Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.